Salve fratres, we are still in the jungle of Protestantisme, semakin lebat, semakin dense, semakin gelap. Hati-hati supaya jangan tersesat dalam rimba Protestantisme. Kali ini kita akan membahas analisis dari sebuah pendeta, bukan sebuah pendeta, seorang pendeta Protestan yang sudah terkenal dengan argumen-argumen relativismenya. Pendeta Binzer Huta Barat, I don't know what denomination you are. Variasi apakah Anda dari reformasi yang berkeping menghancur berantakan itu? Saya beri judul relativisme, obat tidur yang disamarkan sebagai teologi. Mari kita lihat pola pikir Pak Binzer Huta Barat. Dogma Katolik hanya mengikat Katolik, dogma Protestan hanya mengikat Protestan. Semua sama saja. Kristus katanya tidak terpenjara dimanapun. Kedengarannya indah, toleran, penuh damai. Padahal ini bukan toleransi. Ini obat tidur intelektual. Jangan berpikir terlalu jauh, nak. Jangan klaim kebenaran, nak. Semua label sama saja. Nina Bobo, oh Nina Bobo. The jungle of Protestantism. Semakin gelap, semakin kau tidur senyap. Masalahnya, relativisme selalu berpura-pura netral. Katanya tidak ada kebenaran mutlak, tapi langsung meluncurkan dogma baru, dogma relativisme. Ironis kan? Dia menolak dogma universal Katolik, lalu mendirikan dogma universal versinya sendiri, bahwa semua dogma hanyalah aturan internal. Itu namanya circular reasoning yang dibungkus kata manis. Pak Binzer Huta Barat perlu belajar logika formal, prinsip non-kontradiksi, koherensi, dan konsistensi. Perlu. Rupanya Bapak terlalu sibuk melakukan penelitian di kotak sampah sampai lupa belajar logika formal. Yang kedua, logika yang setipis tisu basah. Korek sedikit langsung selesai. Mari kita kupas logika Pak Binzer Huta Barat yang dipamerkan dalam khotbah yang damai, sejuk, tenang, dan meninabobokan. Yang pertama, kalau Yesus mendirikan satu gereja, seharusnya tidak ada gereja lain. Serius Pak Binzer, ini logika model TK. Jadi karena Yesus mendirikan satu gereja, mustahil ada penyimpangan, maka bidat tidak mungkin ada. Kalau begitu Paulus capek-capek menulis surat menegur Galatia dan Korintus. Buat apa? Coba pikir. Ya, jangan terlalu banyak penelitian di tempat sampah masalah. Yang kedua, Kristus ada di Katolik dan di Protestan sama-sama. Premisnya, kebenaran tidak bisa eksklusif. Lalu kesimpulannya, klaim saya eksklusif. Kristus saya distribusikan sesuai selera. Relativisme klasik menolak klaim absolut dengan membuat klaim absolut. Relativisme itu memakan dirinya sendiri. Yang ketiga, dogma hanya berlaku internal. Oke, coba balik. Kalau jangan membunuh hanya berlaku internal Katolik, lalu bolehkah non-Katolik membunuh? Kalau Kristus bangkit hanya berlaku internal, maka untuk orang luar Yesus tetap mati. Inilah relativisme. Logika setipis tisu basah. Begitu ditekan, sobek. Ya. Nah, relativisme itu sebenarnya sama dengan anti-intelektualisme. Perhatikan juga gaya bicara Pak Binzer ya. Jangan debat, jangan maki, jangan klaim benar, cukup hiduplah dalam kasih. Manis sekali, gulanya tinggi. Bisa besok-besok nanti Pak kayaknya bisa divonis penyakit gula ini. Tapi ini bukan kasih, ini anti-intelektualisme. Begitu ada argumen yang memojokkan Protestan, langsung ditutup dengan kalimat, nggak usah ribut, semua agama itu sama saja seperti murid malas belajar. Ya, jadi tidak usah ribut, semua agama sama saja. Ya, coba Pak Binzer bayangkan seorang guru yang mengajar di kelas, lalu ada murid yang malas belajar, lalu dia bilang, ya sudah Pak, semua jawaban benar kok. Padahal dia salah, tapi ya tidak usah salah benar, semua jawaban benar. Relativisme itu memang candu Pak Binzer. Membuat orang merasa damai karena semua klaim dianggap setara. Padahal sebenarnya itu hanya kemalasan berpikir. Ya.
Kebenaran itu bukan soal label, ya. Sampai di sini jelas. Relativisme menafikan sejarah, menolak konsistensi, dan mengaburkan kebenaran. Gereja dianggap label, dogma dianggap aturan internal, Kristus dianggap properti umum. Hasilnya, agama jadi sekedar merek dagang. Tidak heran kalau Protestan berdagang di YouTube, berdagang Kristus di YouTube. Bukan tubuh hidup yang berakar pada sejarah penebusan. Jadi, akun-akun YouTube pendeta Protestan itu perdagangan Yesus Kristus tanpa izin yang sah. Ya, itu harus saya tekankan. Ya, terlepas dari sukses di apostolik, tidak punya kuasa mengajar dari otoritas ilahi, kok sibuk koar-koar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang harus meluruskan kalau bukan anggota gereja yang sah? Ya. Nah, sejak awal, saudara-saudari, gereja Katolik berdiri bukan sebagai label, tetapi sebagai realitas historis. Ya. Didukung saksi rasuli, konsili, martir, dan tradisi yang konsisten. Ya. Protestan memutuskan diri dengan sengaja, menerima yang disukai, menolak yang tidak disukai. Sementara Binsar dengan relativismenya mau menghapus semua itu demi kenyamanan. Ya. Mau jadi Kristen tapi mau jadi nyaman, berhenti. Ya. Kemudian sebagai penutup, ya, relativisme itu bukan kedewasaan, tapi pubertas intelektual yang berkepanjangan. Pak Binsar, saya heran sekarang masih puber intelektual, ya. Takut pada klaim kebenaran, tapi haus diakui bijak. Dia berkoar soal kasih sambil menolak disiplin logika. Dia mengaku menolak absolutisme, tapi menjadi absolutis terhadap relativisme. So, DKL. In other words, relativisme adalah bidat paling malas. Bidat yang tidak sanggup berpikir, hanya sanggup menguap. Menarik orang untuk nina bobo. So, we are still in the jungle of Protestantism. Sekarang semakin banyak pendeta yang melawan bukan gagasan Patrice Allegro, tapi pribadi Patrice Allegro-nya. Selamat datang ke dalam kekacauan Protestan. Patrice Allegro berhasil bukan mengacaukan Protestantisme.